sebetulnya acara ini kita buat menyambut dari sesuai dengan arahan dari Pak Kapolri yang baru yang paling positif bahwa polisi sekarang sudah tidak dibenarkan untuk melakukan pengawalan, betul ya? Nah, jadi setiap kita pasti sering ngomong kita melakukan touring. Kebetulan saya sudah bergabung di beberapa komunitas juga, dan kita sering melakukan touring, ya kan? Dan touring itu sebisa mungkin tetap menghormati pengguna jalan yang lain. Makanya setiap touring itu kita ada yang bilang rangkaian, ada yang bilang rangkaian, kadang-kadang komunitas punya istilah masing-masing. Pasti harus ada aksi atau road taken bilangnya, atau yang paling terakhir kita bilang ada sweeper. Gunanya untuk mengontrol setiap kendaraan perjalanan touring. Nah, di sini akan dijelaskan oleh bapak-bapak yang lebih berwenang di sini. Pasti kita menggunakan rapor dan itu nanti akan dijelaskan dengan cara menggunakan rapor yang baik dan benar di saat kita touring. Begitu. Dan yang kedua mengenai bencana, kebetulan saya juga bergabung di beberapa tim rescue. Setiap melakukan pertolongan atau rescue di bencana, sudah pasti di daerah Kanyong area itu sudah dipastikan listrik itu pasti padam. Gak ada listrik, dengan kemudian saluran telekomunikasi banyak kan shutdown ya. Disitulah gunanya radio komunikasi. Jadi akan dijelaskan lagi cara penggunaan rakom yang baik dan benar di saat kita touring maupun di saat kita bencana. Sekian saya dari saya. Terima kasih. Yang memberikan sambutan, yang memberikan sambutan Bapak Bambang Setiaji. Kami persilakan. Hari Minggu, hari Sabtu Terima kasih undangan dari UIN Jakarta. Perkenalan saya, panggilan saya jadi itu jadi itu adalah atau itu adalah itu tingkatan. Zero adalah all area. Adalah dan itu maka adalah itu panggilan saya, honor saya. Sebelum lanjut, terima kasih, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Sutrisjo Wani Serawai, selaku wakil ketua Kementerian dan Pak Eko dengan saya. Jadi Bravo Zero Bravo izin Pak Kubet sama Bapak Am yang saya mengenal ini sudah lama sekali Pak. Saya ingat sekali tahun 80-an saya bikin SIM internasional harus di Senayan. Saat itu luar biasa dan baru saya jika saya mendapatkan SIM internasional. Kalau sekarang sudah betul. Jadi Jimmy ini saya lihat besar sekali. Saya beberapa kali ketemu sama dokter mobil ya, dan juga dokter mobil. Cuma karena faktor yang sudah kepada begini di OS dan ada lagi dokter mobil seperti AC, seperti kandungan tetap sama bangsa obat kita, tidak ada yang tidak. Ini luar biasa. Tepuk tangan buat ini. Nah, sekarang saya berikan mengenai orang itu. Ini Pak ya. Orang itu sudah tua. Kalau saya bilang 978 tidak ada kandungan. 9 bulan itu tahun 8. Zaman masih orang main radio 100 meteran Pak. Broadcast muncullah orang ini. Saya di sini mewakili orang yang DKI Jakarta dan kebetulan sebagai ketua orang yang DKI Jakarta
dapat hadir pada pagi hari ini, mengingat saya menganggap pentingnya kegiatan coaching ini yang berkaitan dengan komunikasi radio. Salah satu tanggung jawab organisasi saya adalah memberikan pembinaan sebagai kepanjang tanganan dari pemerintah, yaitu Departemen Kominfo, Dirjen SDPPI, selaku regulator yang memberikan izin untuk memberikan izin izin siar, atau kalau di amatir radio namanya izin amatir radio. Kita sudah bukan rahasia umum lagi untuk rekan-rekan otomotif, ya pasti sudah mengenal namanya alat komunikasi radio. Ya. Saya cuma mau cerita sedikit. Alat komunikasi radio ini pernah booming seperti halnya hari ini itu WA, sosial media pada tahun 80, mungkin belum ada sebagian. Ya, awal tahun 80 booming seperti WA group, WhatsApp atau sosial media lainnya. Waktu itu semua lapisan masyarakat yang namanya ingin memiliki komunikasi radio itu banyak sekali. Ada kebanggaan sendiri. Waktu itu kalau HP nempel di pinggang sini, wah ini pasti anak lain. Waktu itu seperti itu. Kalau sekarang bawa HP, kalau bisa dalam kegiatan, ya, malu juga security. Tapi waktu itu ketok, ya. Hampir semua level, ya, anak-anak pejabat semua pada pakai waktu itu. Tidak saling mengganggu. Ada ketentuan-ketentuan yang mengatur karena frekuensi itu loss, ya. Kalau kita sering baca di dalam display 145.000 MHz, itu maksudnya adalah frekuensinya adalah bandnya 2 meter, frekuensinya adalah 145.sekian MHz. Itu sudah ada alokasinya, ya. Penggunaan spektrum frekuensi radio bukan merupakan hak milik perorangan, instansi pemerintah dan atau bukan badan hukum. Jadi penggunaan frekuensi ini sifatnya umum, diawasi, tapi bukan hak milik. Dan ini mengikuti aturan yang ditetapkan oleh PBB dalam hal ini ITU, International Telekomunikasi Dunia, di bawah IADU di Indonesia diatur oleh SDPPI, organisasinya namanya ORADI. Dan lanjut, permennya jelas, ya, yang mengatur itu adalah Permen 17 tahun 2018 tentang kegiatan amatir radio, ya, dan radio antar penduduk. Ya. Saya tidak membahas tentang radio antar penduduk. Di Indonesia memang ada 2 organisasi yang bisa menggunakan. Perbedaannya, ya, kalau orang amatir radio atau ORADI ada susah, ya. Susah untuk menjadi anggota amatir radio, susah dalam arti hanya untuk menjadi anggota amatir radio harus mengikuti tes, ya, ujian. Ujiannya ujian amatir radio. Tapi kalau radio antar penduduk itu tidak perlu ujian. Ada daftar hari ini sore sudah keluar. Yang saya ceritakan adalah kenapa orang? Karena kita kalau sudah menjadi anggota amatir radio, ini bisa menjadi alternatif hobi. Ternyata komunikasi itu sifatnya adalah hobi. Ada kepuasannya tersendiri. Kalau hanya untuk ngomong saja, ya radio antar penduduk bisa. Ya. Tapi kalau amatir radio ini adalah organisasi dunia. Begitu Anda jadi anggota amatir radio sesuai dengan tingkatannya, hari ini Anda sudah keliling dunia. Ya, bisa bicara dengan teman-teman amatir radio sedunia. Kalau antar penduduk hanya dalam negeri, itu hanya perbedaan. Bagi mereka yang sedang atau mau mencari alternatif hobi, ini adalah menjadi alternatif hobi. Ya. Lanjut, ORADI, saya perkenalkan ORADI, ya, adalah salah satu organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 67. Gak banyak organisasi yang dibuat berdasarkan
PB. Sekarang kalau kita bikin organisasi cukup dari pemerintah daerah, tapi ini organisasi tua yang ditetapkan atau dibuat berdasarkan PB. Ya. Organisasi tua seperti bersaudara dengan pramuka, hampir sama. Ya, ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Tidak banyak yang ditetapkan peraturan pemerintah. Salah satunya dari orang. Berdiri resmi tanggal 9 Juli, ya. Kemudian sejak masa perjuangan dan kemerdekaan negara Indonesia ada aktif dalam peran amatir radio. Kita sendiri sebelum berdirinya Awani, anggota Awani itu sudah banyak berperan di dalam kegiatan amatir radio dan kemerdekaan. Tokoh-tokoh kemerdekaan itu banyak dan di komunitas juga. Jadi sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Ini kan kita berhubungan dengan penggunaan radio dan komunikasi catur dan bencana. Saya mau tanya sama teman-teman, kalau seandainya terjadi bencana sekarang di sini, gempa bumi, kita harus ngapain? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kabur. Kaburnya gimana? Pintunya hanya cuma satu. Pintunya ada di mana lagi? Cuma satu kan? Kalau kita berebut keluar, bisa langsung keluar? Gak bisa. Kolong meja. Atau lainnya di mana? Yang paling aman? Nah, ini benar, tiang segala macam. Kalau di bawah meja itu sepertinya dulu ya. Tapi kalau sekarang kita di samping meja, karena begitu, atau di samping kursi sini. Begitu ada yang runtuh, kita masih ada ruangan kayak segitiga. Nah itu tadi. Siapa namanya Om? Izin ya Om. Nggak diperpanjang. Ya bencana itu kalau buat kami adalah ada 4 hal yang paling penting. 1, komunikasi. 2, potensi atau relawannya, orang-orangnya. 3, logistik. 4 adalah transportasi. Kalau nggak ada komunikasi, kita gimana mau koordinasi? Kita gimana cara mau minta tolong? Atau hal-hal lain. Nah, jadi komunikasi itu paling penting. Jadi kita tidak bisa melupakan namanya komunikasi. Saya kenapa selalu membawa tas yang seberat ini kemana-mana? Ini adalah tas siaga bencana saya. Isinya ada alat-alat survival, ada minuman, ada logistik, ada radio, ada flysheet, dan kalau seandainya saya lagi di laut atau saya berada di daerah tsunami, ini bisa jadi pelampung. Ini buat tas pelampung saya. Jadi untuk tas penyelamatan saya sendiri. Kemana-mana saya selalu bawa ini. Mungkin kita sudah pernah mengalami Jakarta tanpa PLN, betul? Komunikasi handphone nyala nggak? Budak semua kan, handphone yang paling mahal pun nggak bisa dipakai, hanya bisa main game, ya kan? Hitung rugi laba doang pakai kalkulator, sisanya nggak bisa berkomunikasi. Kita bisa menggunakan hal yang paling kecil, ini HT. Dari HT ini kita di frekuensi amatir, kita bisa masuk di frekuensinya amatir, dan kita mungkin bisa minta tolong dengan signal yang atau base station yang terdekat. Kita bisa minta tolong, atau mungkin kalau ada yang mendengar sinyal kita bisa minta tolong dan itu akan dirilai oleh teman-teman lain. Jadi dengan alat kecil ini sangat berguna sekali untuk dalam kebencanaan. Jadi kalau saya biasa mengalami di sebuah bencana, saya tidak menggunakan handphone maupun handphone satelit yang secanggih apapun saya nggak pakai. Saya hanya menggunakan radio amatir VHF atau HF atau all band. Saya hanya menggunakan itu karena itu yang masih bisa diterima sinyal kita, atau kita masih bisa berkomunikasi dengan pihak luar untuk meminta pertolongan atau memberikan sebuah berita. Di sini mungkin ada yang punya pengalaman menggunakan radio pada saat bencana? Ada yang punya pengalamannya? Terima kasih, saya dari Land Rover Group Indonesia. Land Rover loh? Ya. Wih, tepuk tangan dulu.
tim Mobile Legends. sedikit saya mau sharing aja. Kemarin kebetulan saya menangani kebetulan saya dibantu untuk menangani bencana di Kemang tanggal 21. Ya, nah pada waktu itu saya memang dadakan semuanya, saya ke lapangan, tapi handphone saya memang udah agak lowbat. Nah di situ pada saat itu pada saat mau ngecas memang listrik mati semua. Nah jadi wah kendala sekali pada saat itu. Saya mungkin itu aja informasinya. Jadi memang sangat penting radio yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih Om. Nah jadi radio komunikasi ini walaupun kecil itu sangat berguna dan sangat-sangat simpel cara pakainya. Jadi kalau sepengalaman saya di beberapa kejadian bencana kayak waktu dulu ada gempa Padang tahun 2009 kalau nggak salah, itu semua komunikasi terputus dan kita harus berhubungan dengan Jakarta. Tapi kita tidak bisa menggunakan komunikasi dengan menggunakan GSM karena semua waktu itu BTS lagi shutdown. Jadi kita menggunakan radio high frequency HF, itu kita dari Padang yang terima dulu, yang karena sinyalnya dia loop, bukan itu sinyal kalau nggak salah dia loncat ya, bukan kayak sinyal 2 meter dia hanya flat gitu ya. Jadi yang terima sinyal kami itu dari Papua dulu, dari Papua direlay lagi baru keterima di Jakarta, dan kita bisa memberikan berita itu untuk kita meminta bantuan, bahan bantuan, dan itu akan dibawa ke Tanjung Priok waktu itu, dibawa oleh kapal TNI Angkatan Laut. Nah kita hanya menggunakan radio komunikasi seperti ini, jadi menggunakan radio amatir.